Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1241 sampai bab 1250. Mendengar kata-kata wanita tua itu, Malan tertegun, merasa sangat kesal. Apakah seseorang benar-benar berinvestasi dalam keluarga Xiao? Kamu gila. Sejauh menyangkut ikan busuk dan udang busuk keluarga Xiao, berapa banyak dari mereka yang bisa ada di atas meja? Mengandalkan mereka, akan luar biasa bagi grup Xiao untuk dapat melakukannya. Bukankah itu uang untuk membakar investasi di dalamnya? Memikirkan hal ini, Malan segera dengan sinis berkata, "Kamu wanita tua, jangan malu-malu di depanku. Dengan kemampuan keluargamu, bahkan jika grup Xiao dibuka kembali, pasti akan bangkrut dalam beberapa hari. Jadi aku bahkan tidak melihatnya. Hal-hal macam apa keluargamu? Hanya orang bodoh seperti Xiao Hailong? Prestasi apa yang bisa kamu buat? Dia tidak akan membakar kekayaan keluarganya." Kata-kata Malan juga memukul rasa sakit wanita tua Xiao. Meski keluarga Xiao kini memiliki investasi Wudong Hai, bukan berarti keluarga Xiao bisa duduk santai di masa depan. Lagi pula, uang Wudong Hai hanya membantu keluarga Xiao menyelesaikan masalah kelangsungan hidup. Tetapi jika grup Xiao benar-benar ingin berkembang, ia masih membutuhkan orang yang cakap untuk memimpinnya. Namun, keluarga Xiao benar-benar tidak memiliki bakat yang bisa mereka tunjukkan. Kemampuan Xiao Changgan biasa-biasa saja, dan Xiao Hailong adalah pemborosan yang tidak berguna yang sangat pandai makan di dalam dan di luar. Sangat sulit baginya untuk menemukan cara untuk membantu perusahaan menghasilkan uang. Sudah beberapa tahun sejak dia bergabung dengan grup Xiao, dan pada dasarnya dia gagal menyelesaikan satu bisnis pun. Adapun Xiao Weiwei, apalagi setelah lulus dari Universitas Yeji, dia menganggur setiap hari. Ketika dia pertama kali jatuh cinta dengan Wang Yunfei, dia menghabiskan uang setiap hari selain menghabiskan uang. Setelah putus dengan Wang Yunfei, dia mengikuti Xiao Yiqian dan kemudian Wei Changming. Tidak ada harapan. Namun, Nyonya Xiao sendiri semakin tua, dan dia tidak bisa melakukan banyak hal sendiri, dan dia juga di luar kemampuannya. Dalam hal ini, dia semakin merasa bahwa cucunya Xiao Churan, yang selalu dia benci lihat, sebenarnya yang terakhir di seluruh keluarga Xiao yang mampu. Oleh karena itu, meskipun dia mengatakan dia di sini untuk mengejek Malan, dia sebenarnya ingin membuat Malan menyerah pada dirinya sendiri lagi melalui keuntungan yang menghancurkan. Begitu Malan menyerah pada dirinya sendiri lagi, dia akan membantu dirinya sendiri untuk membujuk Xiao Churan untuk kembali ke keluarga Xiao Group. Jika Xiao Churan bersedia untuk kembali, saya pasti akan memberinya posisi direktur, dan membiarkan dia memimpin grup Xiao hidup kembali dan menciptakan kejayaan yang lebih besar lagi. Nyonya tua Xiao juga mengetahui situasi Xiao Churan saat ini sebelumnya. Meskipun studionya kecil, dia mendapat banyak pesanan. Grup Emgran memberinya banyak pesanan desain, dan keluarga Song, keluarga Wang, dan keluarga Qin juga memberinya banyak pesanan. Xiao Churan perlahan-lahan membuat pesanan ini sekarang. Jika dia diizinkan untuk kembali ke grup Xiao, bukankah dia dapat mengembalikan semua pesanan ini? Memikirkan hal ini, wanita tua Xiao menahan amarahnya dan berkata kepada Malan, "Malan, kami ibu mertua dan menantu perempuan tidak memiliki kebencian yang mendalam. Jadi mengapa kamu bersikeras? Menurut pendapatku, sebaiknya kita melepaskan prasangka kita dan bersenang-senang, kerja sama. Bagaimana menurutmu, Malan?" Berkata dengan marah, wanita tua sialan, "Jangan beri aku sup ekstasi di sini. Kami tidak ada kebencian yang mendalam. Kamu lupa bagaimana kaki ibuku dipatahkan olehmu? Kamu orang tua, tunggu saja aku. Cepat atau lambat aku akan mematahkan kedua kakimu." Nyonya Xiao menunjuk Bentley Continental yang baru dibeli dan berkata dengan serius, "Malan, selama keluargamu mau kembali, aku akan memberikannya padamu. Apa pendapatmu tentang membeli Bentley yang identik?" Di mata Nyonya Xiao,
Malan adalah wanita yang paling menyukai kesombongan dan mengambil keuntungan. Jika dia benar-benar melengkapi keluarga mereka dengan Bentley, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk membujuk Xiao Churan. Namun, wanita tua itu telah melakukan semua perhitungannya, tetapi dia mengabaikan karakteristik lain dari kepribadian Malan, yaitu menyimpan dendam. Meskipun Malan suka mengambil keuntungan dari hal-hal kecil, dia juga menyimpan dendam yang luar biasa. Sebelumnya, Xiao Churan telah membujuk Xiao Churan untuk kembali ke grup Xiao karena dia tidak memiliki permusuhan dengan wanita tua itu. Itu tidak lebih dari hubungan canggung antara ibu mertua dan menantu perempuan. Di depan uang, sedikit kecanggungan tentu saja tidak akan memengaruhi Malan dengan cara apapun. Namun, semuanya berbeda sekarang. Malan sangat membenci Nyonya Xiao di dalam hatinya. Di pusat penahanan, dia membawa Zhang Guifen untuk menyiksa Malan sampai mati. Dia tidak hanya menyiksa Malan dengan sangat buruk, dia bahkan mematahkan kaki Malan sebelum pergi. Malan sangat membenci wanita tua itu. Oleh karena itu, bahkan jika wanita tua itu benar-benar memberinya sebuah Bentley, itu tidak akan dapat mencairkan kebenciannya terhadap wanita tua itu. Terlebih lagi, Malan lebih pintar sekarang. Dia tahu bahwa orang yang tidak bisa dia sakiti sebenarnya adalah menantu laki-lakinya Ye Chen. Jika tidak, dia mungkin akan diusir dari villa mewah ini oleh Ye Chen. Sekarang suami saya ingin menceraikan saya, dan putri saya tidak dapat membantu saya. Tentu saja saya tidak dapat menyinggung Ye Chen. Jika tidak, jika saya benar-benar menyinggung Ye Chen dan diusir dari rumah, bukankah saya harus melakukannya? Hidup di jalanan. Terlebih lagi, Malan tahu lebih baik dari siapapun betapa kejamnya wanita tua yang sudah meninggal ini. Jika dia jatuh cinta padanya, dia mungkin tertipu dengan apa yang akan dia lakukan di masa depan. Oleh karena itu, dia telah memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi disihir oleh wanita tua itu apapun yang terjadi. Jadi, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan mengejek, "Orang tua, saya telah mengatakan bahwa Anda adalah Bentley yang rusak, yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan 1/10 dari mobil menantu saya. Bagaimana saya bisa memandang rendah sampah seperti ini? Hanya keluargamu saya belum pernah melihat apapun di dunia ini. Jadi saya akan memperlakukan benda yang rusak ini sebagai harta karun, dan bahkan mengantarkannya ke pintu saya. Itu benar-benar tidak tahu malu." Xiao Hailong berseru. "Malan, Anda tidak tahu bagaimana memuji Anda di sini. Nenek memberikannya kepada saya. Anda memiliki kesempatan untuk menundukkan kepala dan mengakui kesalahan Anda, tetapi Anda tidak menerimanya dengan baik. Tetapi Anda masih menyombongkan diri. Kesempatan ini, kamu tidak akan menangis." Malan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak tahu siapa yang membuatmu bajingan kecil. Katakan aku membual, tunggu. Aku akan membiarkanmu melihat betapa mewahnya mobil itu." Setelah berbicara, Malan segera mengeluarkan kunci remote kontrol pintu halaman dan menekan tombol untuk membuka pintu. Untuk memudahkan pemilik untuk keluar masuk, Villa Thomson Yipin dilengkapi dengan remote kontrol gerbang listrik untuk pemilik, sehingga pemilik dapat langsung menggunakan kunci untuk mengontrol saklar gerbang dari jarak jauh, dan gerbang dapat dioperasikan tanpa turun dari mobil. Begitu Malan menekan tombol, pintu yang berlawanan mulai terbuka perlahan, dan di depan pintu adalah dua supercar teratas Ye Chen. Saat ini, dia sedang duduk di Aston Martin itu, dan dia baru saja menjelaskan proses pengoperasian supercar ini kepada Xiao Churan secara detail, dan hendak membawanya keluar untuk berlari. Jadi, dia menekan tombol merah untuk menyalakan mesin, dan segera setelah itu, mesin V12 7,3 liter meledak seperti 12 monster yang mengaum. Nyonya tua Xiao dan anggota keluarga Xiao lainnya dikejutkan oleh suara keras yang tiba-tiba dari halaman. Semua orang melihat dengan saksama, dan melihat bahwa sebuah supercar dengan wajah depan yang ganas seperti binatang buas telah dimulai, dan perlahan-lahan melaju menuju gerbang yang terbuka. Ye Chen awalnya ingin mengajak istrinya jalan-jalan, tetapi tanpa diduga, dia benar-benar ingin menggunakan kunci untuk membuka gerbang dari jarak jauh, dan gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah kredit Malan,
dia bertanya-tanya ketika dia melihat sebuah mobil hitam diparkir di depan pintu, dan ada seorang wanita tua berdiri di samping mobil itu. Setelah melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa wanita tua itu adalah nenek Xiao Churan. Xiao Churan juga sangat terkejut, tidak mengerti kenapa nenek ada di depan pintu rumahnya. Ye Chen tahu bahwa ada sebuah mobil di sebelah wanita tua itu, sebuah Bentley Continental. Dia terkejut, bagaimana keluarga Xiao punya uang untuk membeli Bentley? Mungkinkah Wu Donghai memberikannya? Cucu ini benar-benar rela bekerja keras untuk membuat dirinya jijik. Saat ini, Xiao Hailong yang duduk di dalam taksi melihat sebuah Aston Martin keluar dari halaman Villa Marvin Ye. Dia sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Beberapa detik kemudian, Xiao Hailong berkata dengan wajah tidak senang, "Sialan, Ye Chen, bajingan, sebenarnya bisa mengendarai Aston Martin. Bagaimana mobil ini bisa berharga 3 atau 4 juta, sepertinya tidak lebih buruk dari Bentley kita." Ketika Xiao Weiwei bersama Wang Yunfei, tuan muda dari keluarga Wang, dia sering mendengar Wang Yunfei berbicara tentang berbagai mobil super sport, jadi dia langsung mengenali mobil itu sebagai Aston Martin 177 yang terkenal. Jadi, dia buru-buru berkata, "Kak, Aston Martin ini bukan Aston Martin biasa. Ini Aston Martin termahal 77, dan harganya puluhan juta, apa-apaan ini?" Xiao Hailong tersambar petir. Tanpa sadar berteriak, "Kamu bilang mobil ini Aston Martin 177? Xiao Weiwei mengangguk. Saat melihat Aston Martin, kebanyakan orang hanya bisa mengenali ciri khas wajah hiunya. Namun perbedaan spesifik dari masing-masing Aston Martin, kebanyakan orang tidak bisa membedakannya dari bagian depan mobil. Berbeda dengan Mercedes-Benz, Mercedes-Benz termurah hanya lebih dari 200.000 yuan. Tetapi Mercedes-Benz termahal harus beberapa juta bahkan lebih tinggi. Model apa itu? Xiao Weiwei sebenarnya tidak tahu banyak tentang mobil, tetapi dia secara pasif menerima beberapa pengetahuan tentang mobil sport super. Bagaimanapun, dia telah bersama Wang Yunfei selama beberapa tahun. Wang Yunfei, tuan muda kedua dari keluarga kaya, paling suka mempelajari mobil sport. Oleh karena itu, Xiao Weiwei bisa dikatakan cukup mahir dalam mobil sport. Ketika Xiao Hailong mendengar bahwa Aston Martin 177 ini harganya puluhan juta, dia langsung merasa masam dan benci. "Sialan, kupikir aku akan bisa mengolok-olok keluarga Ye Chen dengan membeli Bentley Continental, tapi aku tidak menyangka Ye Chen keluar dengan mengendarai mobil sport seharga puluhan juta." Saat itu, Xiao Hailong melihat sebuah mobil sport diparkir di halaman. Dia mengenali merek mobil sport yang diimpikan semua anak laki-laki. Berseru, dan berseru, "Persetan, bukankah di sebelahnya ada Bugatti? Bugatti setidaknya lebih dari 20 juta, kan?" Xiao Weiwei melihat, dan berkata dengan ekspresi rumit, "Saudaraku, mobil itu adalah edisi terbatas yang diluncurkan bersama oleh Bugatti dan Hermes, dan harganya lebih dari 50 juta. Sialan." Xiao Hailong hanya merasa seolah-olah dia dipukul dengan keras satu demi satu. Dia tercengang dan berkata, "Bagaimana Ye Chen? Mobil bau itu, mendapatkan mobil yang begitu mahal, dan apalagi satu, dia sebenarnya punya dua." Orang-orang di otak Jinling ditendang oleh keledai. Mengapa mereka semua percaya pada Ye Chen? Bajingan bau ini. Xiao Hailong juga merasa tidak nyaman. Dia sangat kesal sehingga dia berkata dengan marah, "Aku juga ingin tahu, sial, aku sudah telah menunggu bajingan Ye Chen ini mengalami badai petir, tapi dia masih hidup dan sehat." Mata Xiao Weiwei memerah, dan dia berkata dengan sedih, "Jika bukan karena Ye Chen, saudara Yunfei dan aku telah menikah dahulu kala, keluarga kami tidak akan sesengsara itu, dan ibu saya tidak akan dikirim ke tambang batu bara hitam untuk menderita begitu banyak." Xiao Changqian berkata dengan marah, "Jangan menyebut jalang." Itu, pada saat ini, wanita tua Xiao melihat Ye Chen dan Xiao Churan mengendarai mobil yang tampak aneh ke depan. Dia berjalan ke sisi taksi pengemudi, menatap Ye Chen di dalam mobil, dan berkata dengan arogan, "Saya mobil keren apa yang keluargamu beli? Omong kosong. Apa bedanya dengan Ford Mondeo?"
kapten tim keamanan grup Xiao dulu yang mengemudikan mobil ini, bukan 200.000 Aston karena Martin diakuisisi oleh Ford Group. Grup Ford telah menerapkan wajah hiu paling klasik dari model Aston Martin ke Mondeo yang diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir. Makanya Ford Mondeo juga dijuluki Aston Mondeo. Apalagi penjualan Ford Mondeo cukup bagus, dan bisa dilihat di mana-mana di jalanan. Namun Aston Martin sebagai merek mobil sport papan atas sebenarnya memiliki eksposur yang sangat sedikit di depan masyarakat umum, sehingga seiring berjalannya waktu, kebanyakan orang lebih mengenal mobil Ford Mondeo, bahkan akan ada orang seperti Nenek Xiao yang kesalahan Aston Martin untuk Don Martin, dalam kasus Mondeo. Mendengar apa yang dia katakan, Ye Chen tidak repot-repot mengenalnya juga, jadi dia berkata kepadanya, tidak masalah apakah mobilku 200.000 atau 100.000, kamu memblokir pintu rumahku sekarang, pindahlah, mobil dengan cepat, saya ingin keluar ma. Lan di teras lantai atas menatap wanita tua Xiao dan berkata dengan mencibir, kamu benar-benar tidak punya mata. Orang tua, Ford Mondeo macam apa ini panggil Aston Martin. Aku bahkan tidak mengetahuinya, masih ada wajah untuk dipamerkan. Nyonya Xiao menatap Malan dan memarahi dengan marah, ibumu, Ding, aku telah berada di sini dalam angin dan ombak selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat mobil sebagus itu, saya tidak percaya dengan mobil sekecil itu bisa lebih mahal daripada Bentley saya. Meskipun Xiao Hailong biasanya suka berpura-pura agresif, tetapi pada saat ini waktu dia juga tahu bahwa postur yang dipaksakan seperti itu tidak hanya tidak berarti, tetapi juga merugikan diri sendiri. Jadi, dia buru-buru membuka pintu dan turun dari mobil, membantu wanita tua itu, dan berkata dengan suara rendah, Nenek, ayo cepat pulang, rumah apa? Nyonya tua Xiao mendengus dingin, hari ini adalah Xiao kita ini adalah hari yang baik untuk kelahiran kembali grup keluarga, dan ini adalah hari yang besar bagi keluarga Xiao kita untuk muncul kembali. Saya ingin keluarga ini melihat dengan jelas. Jangan mengira jika Anda tinggal di villa dari villa kelas 1 Thomson, Anda akan menjadi master. Dibandingkan dengan kami, mereka masih jauh. Keluarga kami sekarang mengendarai Bentley, bagaimana dengan mereka? Mereka bahkan tidak mampu mengendarai BMW. Apa gunanya mengemudi mobil sekecil itu, dan hanya ada 2 tempat duduk? Xiao Hailong merasa malu untuk beberapa saat, dan berkata, Nenek, mobilnya jauh lebih mahal daripada milik kita, ini adalah mobil sport super, dan harganya puluhan juta. Puluhan juta? Apakah itu terbuat dari emas? Wajah Xiao Hailong panas membara, dan sambil menariknya ke dalam mobil, dia berkata dengan suara rendah, tidak hanya mobil yang dia kendarai puluhan juta, itu juga diparkir di halaman, satu mobil bernilai puluhan juta, dan jumlah kedua mobil ini hampir 100 juta. Ketika wanita tua Xiao mendengar bahwa nilai gabungan dari kedua mobil ini diperkirakan melebihi 100 juta, dia menggigil hebat. 2 mobil itu berjumlah lebih dari 100 juta? Apa sih konsepnya? Kedua mobil ini hampir sebagus villa Thomson Yipin. Saya hanya menghabiskan sekitar 3 juta yuan untuk sebuah mobil, dan saya sudah merasa itu luar biasa. Jadi melihatnya seperti ini, mobil Ye Chen bernilai lebih dari 30 miliknya. Wanita tua itu merasa sangat tidak nyaman. Saya pikir saya datang ke sini untuk mempermalukan orang lain. Tetapi saya tidak berharap itu menjadi penghinaan yang dilakukan sendiri. Intinya adalah beberapa orang benar-benar menghabiskan begitu banyak uang untuk mobil semahal itu, apakah mereka gila? Mobil yang terbuat dari emas murni hanya seharga ini kan? Wanita tua Xiao marah, dan Xiao Hailong yang berada di samping takut dia akan mengolok-olok dirinya sendiri lagi, jadi dia dengan cepat membantunya berjalan kembali ke Bentley. Malan berdiri di teras sambil mencibir dan berkata, oh, wanita tua sialan, kenapa kamu tidak sombong lagi? Kenapa kamu begitu marah? Bukan kamu yang keren di Bentley? Membalikkan punggungnya ke Malan, merasa begitu gunung di belakang. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui betapa cemoohan dan penghinaan yang akan dilihat Malan padanya sekarang.
Ini benar-benar berinisiatif untuk mengulurkan wajah Anda kepada orang lain dan membiarkan orang lain memukul Anda. Jika saya tahu ini masalahnya, saya akan tinggal jauh dari rumah mereka. Mengapa Anda ingin menyentuh cetakan ini? Apalagi, tanpa alasan, Malan, seorang jalang, memecahkan baskom berisi air dingin. Saat dia berpikir untuk pulang dan mengganti pakaiannya, dia tidak menyangka baskom berisi air dingin akan dituangkan. Panci berisi air ini tidak hanya membuat Nyonya Xiao kedinginan, tetapi juga membuat Xiao Hailong berantakan. Seperti biasa, Xiao Hailong pasti akan saling memarahi, tapi kali ini, dia benar-benar tidak punya muka untuk membentak Malan. Setelah itu, dia masuk ke dalam taksi dengan panik dan mengusir mobilnya dengan panik. Nyonya tua Xiao sangat marah sehingga dia memarahi ibunya sambil duduk di dalam mobil. Kali ini dia benar-benar datang ke sini karena iseng dan kembali dengan tamparan di wajahnya. Xiao Changqian, yang berada di kopilot, juga memiliki wajah muram, dan berkata, Malan ini benar-benar menjijikkan. Setiap kali dia menggunakan Qian Hongyan untuk mengejarku. Setelah hari ini, aku tidak tahu bagaimana dia berubah jalannya di masa depan, lari pada kami. Wanita tua Xiao juga sangat bosan. Awalnya, tugas Wu Donghai untuk mereka adalah membuat mereka muak dengan Ye Chen dan membuat Ye Chen merasa tidak nyaman. Tetapi tiba-tiba, sejak mereka pindah ke Thomson Yipin, Ye Chen telah dikelilingi oleh keluarganya. Keluarga Chen berlari dan menghitung. Terutama terakhir kali mereka memotong narsisis untuk membuat pangsit, dan hampir membuang separuh hidup mereka di dalamnya. Xiao Weiwei di samping tidak bisa menahan nafas. Nenek, jika kita tidak bisa mendapatkan penawaran di depan keluarga Ye Chen, Presiden Wu tidak akan kehilangan kepercayaan pada kita dan mengusir kita. Iya, Nenek, Xiao Hailong dia juga buru-buru berkata, villa ini bukan milik kita sejak awal, dan Wu Donghai menginvestasikan uang grup Xiao kita. Itu juga bersyarat, Wu Donghai dapat meminta kita untuk mengembalikan uang itu kepadanya kapan saja. Jika kita tidak bisa membayarnya kembali, kalau tidak, dia akan menuntut pengadilan dan menyegel kita akan tetap bangkrut, dan kita masih tidak punya apa-apa. Nyonya tua Xiao mengangguk dengan sangat serius. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan cucu dan cucunya benar. Jika dia tidak bisa membantu Wu Donghai berbagi kekhawatirannya untuk waktu yang lama, maka Wu Donghai mungkin akan menyerah pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya dan berkata, kita masih harus menemukan cara untuk meredam semangat Ye Chen. Xiao Changqian bertanya, Bu, apakah ibu punya ide bagus? Wanita tua Xiao menggelengkan kepalanya. Dalam situasi ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan solusi yang baik. Xiao Weiwei berkata, Nenek, mengapa kita tidak menggunakan grup Xiao untuk menekan studio Xiao Churan? Daftar keluarga Qin, bagaimana Anda menekannya? Itu benar, Xiao Weiwei sangat kesal. Selama ini, dia telah dibandingkan dengan Xiao Churan dalam berbagai cara. Ini membuatnya merasa sangat benci pada Xiao Churan di dalam hatinya. Tanpa diduga, hari-hari Xiao Churan dan Ye Chen tidak hanya tidak mengalami badai petir, tetapi menjadi semakin makmur, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ketika dia memikirkan keluarga Ye Chen memiliki 2 mobil mewah teratas yang bahkan hanya bisa diharapkan oleh Wang Yunfei, dia sangat membenci Xiao Churan. Mengapa dia bisa menjalani kehidupan yang begitu baik? Dan sekarang dia sudah menjadi nyonya jalan terkenal Jinling. Awalnya, dia terpaksa mengikuti Xiao Yiqian, tapi kemudian Xiao Yiqian membuangnya ke Wei Changming. Tidak apa-apa dengan Wei Changming, tetapi ketika saya mengikuti Wei Changming, alih-alih mendapatkan keuntungan apapun dari Wei Changming, saya bahkan mengikutinya untuk menjilat seluruh deretan urinal di klub Hui Hui. Kejadian itu benar-benar mendiskreditkan diri saya di Jinling. Saya saat ini adalah bahan tertawaan di Jinling, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang menyodok punggung saya. Xiao Weiwei merasa semua ini berkat sepupunya Xiao Churan. Oleh karena itu, lebih dari siapapun, dia berharap melihat Xiao Churan menderita kekalahan telak. Jadi sebuah rencana jahat tiba-tiba muncul di dalam hatinya, dan dia berkata,
Nenek, saya punya ide bagus. Jika kita bisa melakukannya, Tuan Wu akan sangat senang, dan bahkan mungkin memberi kita banyak hadiah. Oh, wanita tua Xiao buru-buru bertanya, rencana apa? Katakan padaku dengan cepat. Xiao Weiwei berkata dengan wajah dingin. Bukankah Xiao Churan yang paling Ye Chen cintai? Dia sepertinya Xiao Churan dan Xiao Churan belum pernah menikah. Dengan kata lain, Xiao Churan seharusnya masih menjadi tempat yang baik sekarang. Jika kita mengatur situasi dan menemukan seseorang untuk tidur dengan Xiao Churan, lalu membuat video dan mengunggahnya di internet, bukankah Ye Chen akan pingsan? Tuan Wu pasti akan sangat bahagia saat itu. Nyonya Xiao mengerutkan kening dan berkata, ini cara yang baik, tetapi Anda harus berpikir jernih. Ye Chen masih terhubung dengan sangat baik di Jinling. Jika kita benar-benar melakukan hal seperti itu, dia pasti akan melawan kita dengan putus asa. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Hong Wuye di jalan itu. Jika perintah berburu dikeluarkan terhadap keluarga kita, kehidupan apa yang harus kita jalani kepada Tuan Wu? Ingin hadiah, Xiao Changqian juga berkata dengan ekspresi ngeri. Hal ini tidak boleh dilakukan. Wu Donghai juga harus tahu bahwa Xiao Churan adalah nyawa Ye Chen. Mengapa dia tidak menyerang Xiao Churan? Dia pasti takut akan Ye Chen balas dendam darinya seperti orang gila. Kamu lupa, karena penculikan dan perdagangan anak-anak oleh saudara iparnya, Ye Chen menenggelamkan selusin orang saudara iparnya. Jika ada yang menyinggung Xiao Churan, dia akan melakukannya tidak disalin olehnya di seluruh rumah. Dipenggal, ya, Xiao Hailong juga panik, dan berkata, Wei Wei, apakah kamu gila? Jika kita benar-benar melakukan hal semacam ini, maka kita pasti akan tenggelam. Xiao Weiwei mendengar ketika anggota keluarga mengatakan ini, mereka juga penuh ketakutan. Dia sangat membenci Xiao Churan sekarang, jadi dia ingin menghancurkannya. Hanya memikirkan metode jahat Ye Chen, dia tidak bisa menahan perasaan merinding. Saat ini, Xiao Changqian tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, ngomong-ngomong, meskipun kita tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Churan, kita bisa melakukan sesuatu pada Malan. Yang paling dibenci Xiao Changqian bukanlah Qian Hongyan yang mengkhianatinya, tapi Malan yang mempermalukannya berulang kali dan membuatnya membencinya sampai habis. Memikirkan lebih dari 20 topi hijau berkibar tertiup angin di balkon Malan, Xiao Changqian berharap jauh di lubuk hatinya untuk mencabik-cabik tubuh Malan. Setiap kali 20 topi hijau berkibar tertiup angin, itu adalah cambuk tanpa ampun baginya. Jadi dia merasa jika dia ingin membalas dendam, wajar untuk menyerang Malan, yang tidak bisa lebih tepat. Dan yang terpenting, membalas dendam pada Malan tidak akan membangkitkan kebencian Ye Chen. Jika tidak, jika semua orang menyerang Xiao Churan, itu sama saja dengan menyentuh sisik terbalik Ye Chen, yang kemungkinan besar akan menyebabkan kematian. Bahkan Wu Donghai tidak berani melakukan apapun pada Xiao Churan, jadi tentu saja keluarganya tidak dapat menyebabkan masalah itu. Usulan Xiao Changqian langsung disetujui oleh seluruh keluarga. Selama kurun waktu tersebut, Malan selalu berusaha keras untuk mengolok-olok keluarganya yang membuat semua orang sangat marah. Menemukan terobosan darinya dan mencoba menghukumnya juga bisa meredakan kebencian seluruh keluarga. Jadi, Xiao Hailong buru-buru bertanya, Ayah, apa cara yang baik? Beritahu kami dengan cepat. Xiao Changqian mengertakkan gigi dan berkata, kita perlu menemukan kesempatan untuk merusak reputasinya, menjadikannya bahan tertawaan orang-orang di seluruh negeri, dan biarkan dia merasakannya, perasaan ditusuk oleh banyak orang. Berbicara tentang ini, Xiao Changqian berkata lagi, juga akan lebih baik membiarkannya terkena penyakit menular seksual. Xiao Hailong berkata dengan heran, Ayah kamu seharusnya mungkinkah kamu ingin melakukannya sendiri? Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia sangat marah. Dia menamparkan wajahnya dan mengutuk dengan marah, keluar dari mulut ibumu, seekor anjing bisa jangan muntahkan gading, kenapa aku melakukannya sendiri? Hanya Malan, dia juga pantas mendapatkannya. Padahal, Malan dan Qian Hongyan adalah wanita dewasa yang masih memiliki pesona. Namun,
Situasi kedua wanita menawan ini agak menyedihkan. Tak perlu dikatakan, Qian Hongyan baru saja mengalami keguguran, dan penyakit menular seksualnya belum sembuh. Sekarang dia dipukuli oleh suaminya dan terbaring di rumah sakit, dirawat bersama luka-lukanya dan penyakit menular seksual. Malan sudah cukup sengsara sekarang. Kakinya yang patah masih diplester, dan dua gigi depannya sudah kering lagi. Bagaimana mungkin dia masih memiliki pesona aslinya? Tidak ada pria yang tertarik menontonnya. Xiao Hailong ditampar, dan berkata dengan sedih, "Ayah, kamu bilang kamu ingin dia terkena penyakit menular seksual, jadi kupikir kamu akan melakukannya sendiri." Xiao Changgan memarahi, "Kamu tidak bisa meminta orang lain untuk melakukannya. Apakah itu?" Xiao Hailong berkata, "Siapa yang kamu cari? Aku tidak tahu, lihat sekeliling. Cari pria muda dan kuat itu, sebaiknya yang sakit." Xiao Hailong berkata dengan canggung, "Ini benar-benar aku bisa tidak menemukannya." Xiao Changqian mendecakkan bibirnya dan berkata, "Aku akan mencarinya. Bahkan jika aku tidak dapat menemukan yang sakit, aku harus menemukan seseorang untuk merawatnya." Keesokan harinya, teman sekelas SMA Xiao Churan menikah. Saat fajar, suami istri tersebut mengendarai supercar dari Tangchen Yipin ke Kabupaten Wuhe di pinggiran kota Jinling. Kabupaten Wuhe berjarak sekitar 60 km dari pusat kota. Meski agak jauh, untungnya ada jalan tol langsung. Teman sekelas sekolah menengah Xiao Churan tinggal di pinggiran Kabupaten Wuhe. Ketika keduanya mengikuti navigasi ke lingkungan tempat tinggal yang lain, mereka menemukan bahwa itu adalah lingkungan lama dengan rumah-rumah yang berusia setidaknya 20 atau 30 tahun. Semua rumah di komunitas ini tidak lebih dari 6 lantai, dan rumah-rumahnya dibangun dengan sangat padat. Cat hijau asli di bagian luar rumah sudah berbintik-bintik dan rusak, memperlihatkan warna semen. Pintu masuk masyarakat sangat sempit, dan terdapat polusi tidur yang relatif tinggi. Selain itu jalan di dalamnya sangat parah, baik itu tempat sampah yang memenuhi jalan, atau sepeda roda 3, sepeda motor atau orang tua, mobil diparkir menghadap jalan, jadi bagian dalamnya sangat sempit. Ye Chen mengemudikan Bugatti di depan, melirik pintu masuk komunitas, memanggil istrinya Xiao Churan di mobil belakang, dan berkata, "Sayang, kondisi jalan di komunitas ini terlalu rumit, rendah, saya tidak bisa masuk sama sekali. Mengapa kita tidak memarkir mobil di pinggir jalan dan masuk?" Xiao Churan berkata, "Oke, kamu berhenti dulu, dan aku akan berhenti di belakangmu." Ye Chen menyandarkan mobil di sisi jalan dia baik-baik saja, jadi istrinya Xiao Churan memarkir mobil tepat di belakangnya. Keduanya turun dari mobil. Orang yang lewat di pagi hari melihat dua mobil mewah kelas 1 ini tiba-tiba datang ke kota kabupaten kecil ini dengan ekonomi yang menurun. Mereka semua berhenti dan mengambil gambar dengan ponsel mereka. Ye Chen tidak ingin terlalu mencolok, jadi dia menyeret Xiao Churan ke komunitas. Untungnya, keduanya datang lebih awal, jadi tidak terlalu banyak orang yang lewat sekarang. Jika tidak, saya khawatir mereka akan dikepung. Saat itu baru jam 7.40 pagi setelah Xiao Churan memasuki komunitas bersama Ye Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Saya pernah datang ke rumahnya ketika saya masih di sekolah menengah, dan keluarganya tinggal di sini pada waktu itu. Memikirkan keluarga mereka masih tinggal di sini selama bertahun-tahun." Melihat bangunan bobrok itu, Ye Chen tidak bisa menahan desahan. Rumahnya tidak terlihat terlalu besar, bukan? Xiao Churan bersenandung dan berkata, keluarga mereka adalah apartemen 2 kamar tidur berjumlah lebih dari 60 meter persegi. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana bisa 4 orang tinggal di apartemen 2 kamar tidur? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia memiliki adik laki-laki? Iya. Xiao Churan berkata, keluarganya tidak mampu membeli rumah yang besar. Jadi dia dan saudara laki-lakinya tinggal di kamar yang sama sejak mereka masih kecil, dan kemudian dia bersekolah di tempat lain. Ketika dia lulus dari universitas, saudara laki-lakinya adalah juga anak laki-laki besar, dan mereka berdua benar-benar tidak bisa akur.
saya tinggal di kamar yang sama. Jadi teman sekelas saya pergi ke Jinling untuk bekerja keras dan menyewa rumah di Jinling. Dia menghela nafas dan berkata, dia akan pergi untuk menikah hari ini. Menurut aturan, dia harus menikah dari keluarga kelahirannya. Itu sebabnya saya baru datang ke sini tadi malam, menunggu untuk menikah pagi ini. Ye Chen mengangguk ringan, dan berkata, jika seseorang menikahi seorang gadis di komunitas manapun saat itu, setidaknya mereka akan memasang gerbang pelangi atau semacamnya di gerbang komunitas. Dikatakan perayaan bahagia seperti cinta seorang putri keluar dari kabinet. Mengapa keluarga teman sekelas Anda tidak mendapatkan saya tidak tahu dari lorong yang saya masuki? Itu berarti seseorang akan menikah hari ini. Xiao Churan berkata tanpa daya, keluarga kelahirannya semua saya tidak ingin dia menikah karena pihak lain menang. Saya tidak memberikan mahar. Tetapi dia tidak hamil. Jadi tidak ada cara lain. Saya mendengar dia mengatakan bahwa keluarga kelahirannya sangat marah dan sama sekali tidak ingin melihatnya. Dia juga mengatakan bahwa ketika dia mendapat menikah hari ini, seluruh keluarga marah aku tidak akan lulus. Biarkan dia pergi sendiri jika dia ingin pergi. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini terlalu berlebihan. Lagi pula, dia juga putriku. Dan dia akan menikah. Orang tua dan adik laki-laki bahkan tidak bisa pergi tanpa pergi. Kan, itu terlalu impersonal. Xiao Churan berkata dengan simpati, teman sekelasku sangat menyedihkan. Tidak peduli dengan siapa dia menikah. Selama dia bisa mendapatkan uang mahar 300.000 untuk keluarganya, dia akan baik-baik saja, sehingga dia bisa membeli suite untuk saudara laki-lakinya. Tapi orang yang dia nikahi tidak akan memberinya mas kawin. Jadi orang tua dan adik laki-lakinya ingin dia membunuh anak itu dan menemukan pria yang bisa memberikan mahar. Tapi dia sangat tidak setuju, jadi orang tuanya sangat membencinya, bahkan adik laki-lakinya sangat membencinya. Jika kita tidak datang untuk membantunya hari ini, kurasa dia harus menikah sendirian. Mendengar ini, Ye Chen bertanya kepada Xiao Churan dengan rasa ingin tahu. Apakah dia memberitahu teman lamamu ketika dia menikah hari ini? Ya, Xiao Churan berkata, dia ingin aku membantunya. Kalau tidak dia tidak akan bisa membawanya sendirian. Awalnya aku ingin dia menemukan beberapa teman lama dari masa lalu untuk membantunya. Bahkan jika itu untuk menghiburnya. Tapi dia tidak mau. Ye Chen berkata tanpa daya. Aku kurasa aku tidak ingin kehilangan muka di depan begitu banyak teman sekelas. Itu bisa dimengerti. Xiao Churan mengangguk dan berkata, aku belum pernah melihatnya begitu menyedihkan. Dan pada hari pernikahan yang begitu penting, ibu mertuanya hukum membuat hal-hal sulit baginya. Saat dia berbicara, Xiao Churan tidak bisa menahan desahan. Ye Chen, sebenarnya, saya benar-benar berpikir akan menyenangkan menikah dengan Anda. Jika saya benar-benar diminta oleh keluarga saya untuk menikah tuan muda yang kaya, kalau begitu aku tidak tahu bagaimana rasanya diintimidasi oleh mertuaku. Ye Chen tampak sedikit malu. Istri saya bahkan tidak tahu bahwa suami yang tidak berguna yang dinikahinya adalah tuan muda dari keluarga papan atas di negara ini. Melihat ekspresinya yang kurang tepat, Xiao Churan mengira dia marah, dan buru-buru menjelaskan, Ye Chen, jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin mengatakan bahwa menikah denganmu itu baik. Chen mengangguk dan tersenyum, dan bertanya padanya, jika suatu hari aku menjadi tuan muda dari keluarga kaya, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Churan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu katakan tidak benar, karena kamu adalah seorang yatim piatu, tidak mungkin Anda adalah tuan muda dari keluarga kaya. Ye Chen berkata, saya hanya membuat contoh, bagaimana jika saya? Xiao Churan berkata sambil tersenyum, jika Anda benar-benar tuan muda dari orang kaya keluarga, maka aku akan menceraikanmu. Ye Chen bertanya dengan heran, kamu tidak bersungguh-sungguh, kan? Xiao Churan terkikik, aku bercanda, cepatlah, ini gedungnya, ayo naik ke atas. Ye Chen gemetar tak berdaya, menggelengkan kepalanya, dia mengikutinya ke unit tangga lama. Yang mengejutkannya adalah hari ini adalah hari pernikahan istri dan teman sekelasnya.
dan mereka semua berjalan menuju pintu unit. Keluarga masih belum memposting kata bahagia. Sepertinya mereka belum membuat persiapan apapun untuk putri mereka untuk menikah. Suami istri itu menaiki tangga bersama, dan ketika mereka sampai di lantai 3, mereka mendengar seseorang berteriak dan memaki di lantai atas. "Kamu kehilangan uang? Apakah kamu benar-benar siap menikah dengan keluarga mereka jika kamu tidak menginginkan 1 sen pun? Jika kamu menikah seperti ini, aku akan ditikam sampai mati di masa depan." Seorang wanita parubaya berbicara dengan suara. Kedengarannya sangat menyengat, sebanding dengan Malan. Pada saat ini, saya mendengar seorang pria parubaya berteriak dengan dingin. Keluarga Sun benar-benar terlalu banyak menipu orang. Mereka telah mengandung seorang anak untuk mereka. Tetapi mereka tidak memberikan sepeser pun dari harga pengantin. Apakah mereka tidak takut memukuli anak itu? Seorang pemuda berkata dengan memarahi, keluarga Sun tidak takut. Mereka berharap saudara perempuan saya akan memukuli anak itu, karena mereka sama sekali tidak memandang rendah saudara perempuan saya, dan selalu berpikir bahwa saudara perempuan saya menyesatkan keluarga mereka. Setelah selesai berbicara, dia kembali berkata, "Kak, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu begitu terobsesi dengan hantu sehingga kamu harus menikah dengan yang bermarga Sun? Keluarga bajingan itu benar-benar buruk. Kamu bisa bertanya di komunitas kami untuk mencari tahu siapa yang putrinya menikah." Pihak lain tidak memberikan mas kawin. Teman baik saya, Sun Si, dan saudara perempuannya menikah dengan keluarga biasa di kabupaten sebelah, dan keluarga memberinya mahar 280.000. Sun Si telah membayar uang muka untuk membeli rumah di county, dan uang muka adalah miliknya itu dibayar oleh mas kawin saudara perempuan saya, dan saudara perempuannya mengembalikan 50.000 untuk dekorasi. Jika Anda menikahi Sun yang bermarga itu, apa yang akan saya lakukan di masa depan? Itu benar. Coba pikirkan, adikmu berusia 22 tahun ini, dan sudah waktunya mencari pasangan untuk dinikahi. Ada begitu banyak gadis kecil untuk dipilih sekarang, tidak ada rumah di rumah, jadi persiapkan itu untuknya. Gadis mana yang mau berkencan dengannya? Pada saat ini, dia mendengarkan. Seorang wanita berkata dengan sedih, "Sun Hongwei dan saya sangat saling mencintai. Saya tidak ingin uangnya ketika saya bersamanya." Jika bajingan itu benar-benar mencintaimu, bagaimana dia bisa memperlakukanmu seperti ini? Dia tidak akan memberimu hadiah tanpa sepeser pun, dan dia bahkan tidak akan datang menjemputmu. Jaraknya puluhan kilometer, jadi kamu bisa tidak membiarkanmu pergi sendiri. Sialan, apakah itu hal yang manusiawi? Pemuda itu berteriak dan berkata, "Bajingan bermarga Sun itu sama sekali tidak memandang rendah kita. Dia pikir keluarga kita miskin dan tidak bisa cocok dengan mereka. Jadi dia tidak menempatkan keluarga kami di tempat yang sama. Di mata saya belum pernah mendengar hal seperti tidak datang menjemput pengantin pada hari pernikahan." Setelah selesai berbicara, dia berkata, "Kakak, jika kamu menikah dalam kekacauan seperti ini hari ini, aku akan bersamamu. Orang tua akan kehilangan muka di Kabupaten Wuhe." Wanita itu berkata, "Kamu tidak perlu bicara lagi. Saya sudah memutuskan, saya pasti akan menikah dengannya hari ini. Bahkan jika saya naik taksi sendiri, saya akan menikah dengannya." Setelah selesai berbicara, dia berkata, "Hongwei memang tidak seburuk yang kamu bayangkan. Dia hanya tidak bisa menjadi rumah ibunya. Semua yang ada di rumahnya diputuskan oleh ibunya. Dia memang bersedia memberikan mas kawin di awal, tetapi ibunya tidak setuju." Hongwei juga berkata, setelah menikah, keuangannya akan dipisahkan dari ibunya, dan kemudian dia akan menabung lebih banyak, cukup untuk menutupi 300.000, dan kemudian kamu akan dapat membeli rumah untuk saudaramu." "Apa? Tunggu 2 tahun. Wanita parubaya itu memarahi, "Kakakmu berusia 22 tahun ini, dan dia akan berusia 24 tahun dalam 2 hari. Dia, produk bekas. Pada saat itu, apa yang akan ayahmu dan aku berikan kepada saudara laki-lakimu untuk membeli rumah?" Wanita muda itu berkata, "Bu, aku telah bersama Hongwei selama beberapa tahun. Aku tahu orang seperti apa dia, dan dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Kamu akan membunuh anak itu, Hit.
putus sama sekali dengan yang bermarga Sun itu. Tapi jika kamu berani meninggalkan rumah ini hari ini, maka kami bertiga akan memutuskan semua hubungan denganmu. Dan mulai sekarang, kamu akan putus dengan kami. Keluarga, pria paruh baya itu berkata. Dengan dingin, kamu juga telah mendengar kata-kata ibumu. Kata-kata ibumu adalah apa yang aku dan kakakku katakan. Kamu harus memutuskan apakah kamu ingin keluar dari pintu ini hari ini. Jika kamu keluar, kamu tidak akan pernah kembali. Wanita muda itu menangis dan berkata, Ayah, Bu, Xiao Feng, apakah kamu mencoba memaksaku mati? Bahkan jika kamu tidak mencintaiku, kamu masih harus mencintai anak di perutku. Kan? Pemuda itu berkata, Kak, apakah kamu ingin begitu penuh dengan cinta keibuan? Kamu baru hamil. Ini baru 2 bulan. Anak seperti apa yang ada di perutmu? Bukankah itu hanya sel telur yang telah dibuahi? Mendengar ini, Xiao Churan menghela nafas, dan berkata, yang berbicara adalah keluarga teman sekolah menengahku. Sepertinya keluarga mereka tidak ingin dia menikah hari ini. Ye Chen mengangguk, aku tahu ya, dia adik laki-laki hanya menunggu uang mahar untuk membeli rumah. Di matanya, saudara perempuannya adalah sapi perahnya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu saja? Bersambung.